Cerita berlanjut dengan Joanna yang berhasil menemukan handphone milik dokter yang nantinya akan dijadikan sebagai bukti untuk menghentikan rencana dari Lee Yeon-chul. Rekan satu sel Yeon-chul menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Yeon-chul karena kedepannya direktur sipir akan mengetahui segalanya mengingat orang itu gila jabatan. Rekannya yang terus bertanya membuat Yeon-chul jadi naik pitam dan langsung memukul kepala tahanan botak tersebut. Dalam pikirannya, Yeon-chul yakin rencananya akan terganggu ketika sipir penjara tahu dan uang yang selama ini dia gunakan sebagai suap agar bisa berkuasa akan jadi sia-sia. Jika rekaman medis palsu itu bocor, direktur sipir akan mengabaikan Yeon-chul dan bukannya hukuman ditangguhkan yang didapatkan Yeon-chul, melainkan dia akan membusuk seumur hidupnya di penjara. Namun, Yeon-chul sudah memikirkan sebuah rencana untuk mengikuti arus Yeon-sung, yaitu dengan cara yang tak terduga. Selang beberapa menit datang seorang sipir ke sel memanggil Yeon-chul untuk bersiap pergi ke rapat. Karena mendengar suara aneh serta Yeon-chul yang tak menjawabnya, membuat sipir ini jadi penasaran. Sipir pun membuka sel pintu dan mendapati Yeon-chul yang tengah sekarat. Tahanan di dalam berkata mereka tidak tahu mengapa Yeon-chul tiba-tiba membuka baterai alat pencukur dan menelan baterainya. Sipir jadi ikut panik dan melaporkan ke tim medis keadaan darurat dari Yeon-chul. Padahal ini semua adalah rencana dari Yeon-chul sendiri. Setelah dilarikan ke rumah sakit, dokter memberitahu tidak ada masalah pada pencernaannya Yeon-chul. Dan karena harus menjalani proses pembilasan lambung, Yeon-chul diharuskan menginap di rumah sakit selama 1 malam. Yeon-chul sangatlah percaya diri karena sekeras apapun Yeon-sung mencoba, Yeon-chul akan punya 1001 cara untuk mengatasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Di malam harinya, tepat di ruangan Yeon-chul, dia memandangi jam yang menunjukkan pukul 5 pagi. Kemudian dia berkata kepada sipir yang terlihat sangat mengantuk untuk pergi mandi karena dia merasa tidak nyaman setelah melakukan proses bilas lambung. Sipir yang mengantuk awalnya menolak permintaan tersebut, tetapi Yeon-chul membacakan undang-undang yang berisikan jikalau tahanan diperbolehkan untuk mandi kapanpun. Karena itu, kini Yeon-chul sedang mandi, diawasi oleh sipir yang tertidur di luar karena tadi dia terus menahan kantuknya. Setelah mengetahui sipir di luar sedang tertidur, kini Yeon-chul memanfaatkan celah perawatan medis itu untuk keluar dari penjara. Di sini Yeon-chul memainkan hukum undang-undang yang mana sipir tidak boleh menolak jika tahanan meminta mandi. Kemudian saat tahanan mandi, mereka diperbolehkan untuk melepas borgol. Lalu Yeon-chul mengambil pakaian di ruang X-ray agar tidak dikenali sebagai tahanan. Hal ini sebenarnya adalah kisah nyata dari seseorang narapidana yang kabur dengan cara seperti ini. Dan setelah tertangkap, barulah undang-undang ini diperbarui dengan 3 sipir yang berjaga ketika tahanan melakukan pengobatan medis. Akhirnya, Yeon-chul bisa menghirup udara segar dengan cara yang dia lakukan tadi. Tapi dia tidak sadar kalau Joanna serta Chang-so sudah memata-matainya sesuai perkataan dari Yeon-sung. Awalnya, Yeon-sung berniat menghabisi Yeon-chul di penjara, sama seperti Sang Cheol. Tetapi Yeon-chul ini adalah tipikal orang yang tahu kemana dia harus pergi. Lalu misi Chang-so dan Joanna sekarang hanya perlu mencari tahu rute mana yang akan dilewati oleh Yeon-chul sesuai perkataan Yeon-sung. Jikalau Yeon-chul keluar dari penjara, mereka harus mengamati diam-diam. Dan jika waktunya sudah tiba, maka Yeon-sung lah yang akan datang menghabisinya. Sekarang waktunya juga sudah tiba untuk Yeon-sung pergi keluar dari penjara. Selanjutnya terlihat dokter Yeon-chul yang terlihat panik berusaha mencari handphonenya karena itu adalah bukti transaksinya dengan Yeon-chul. Sama halnya dengan direktur sipir yang teramat kesal dengan tingkah gila Yeon-chul yang berani kabur dari penjara. Direktur lalu memarahi sipir baru yang ditugaskan untuk menjaga Yeon-chul. Karena hanya mereka berdua saja yang mengetahui akan hal ini, direktur pun menyuruh si sipir menghilangkan bukti korupsi yang berkaitan dengan Yeon-chul sebelum pemeriksaan. Di saat mengetahui Yeon-sung juga pergi tadi pagi karena kakinya sakit untuk melakukan pengobatan, direktur kembali murka memarahi sipir baru yang menyetujui hal tersebut. Kemudian di dalam bus lapas, 2 sipir yang membawa Yeon-sung tak berhenti bergumam karena mereka jadi kerepotan keluar pagi sebab Yeon-sung yang ingin mengobati kakinya. Kini giliran Yeon-sung yang juga berniat kabur dari rumah sakit sama seperti yang dilakukan oleh Yeon-chul. Tapi cara yang digunakan Yeon-sung ini lebih kasar. Tiba-tiba Yeon-sung memanggil sipir karena dia mau ke toilet dan mengatakan kalau sipir akan jadi semakin repot kalau dia pipis di kursi roda. Tentunya sipir mau tidak mau menuruti permintaan Yeon-sung
yang bagi mereka banyak maunya. Sesaat sipir melepaskan borgol Yeonsung, dengan cepat Yeonsung melumpuhkan sipir itu sampai pingsan. Mendengar keributan di belakang, sipir yang bertugas berkendara jadi terkejut dan penasaran, namun Yeonsung dengan cepat mendatanginya dan melumpuhkan sipir tersebut. Karena keributan itu, akhirnya bus oleng dan menabrak tiang jalan. Nah, yang ternyata cara ini juga berdasarkan kisah nyata dari celah konyol hak asasi. Setelah itu, rombongan Yeonsung pun tiba untuk menjemput Yeonsung. Misi kali ini bukan hanya Yeonsung yang ingin membalas dendam, melainkan semua orang ingin memburu Yeonchul, serta Yeonsung berterima kasih kepada tangan kanannya. Sebutan itu dimaksudkan kepada sipir baru yang tadi dimarahi oleh direktur sipir. Nah, sipir baru ini menerima telepon dari Yeonsung dan memberikan selamat setelah Yeonsung berhasil kabur dari penjara. Berkat si sipir juga, Yeonsung bisa tahu rute transportasi karena sejak awal sipir ini membantu Yeonsung diam-diam, juga di saat dia sengaja membiarkan Lee Yeonchul kabur dari penjara. Bagi sipir ini bukanlah apa-apa karena Yeonsung sudah tahu apa alasan dia menjadi seorang sipir, yang kejadian itu diawali oleh Lee Yeonchul sendiri. Kita kilas balik ke masa lalu, di mana Yeonchul menghajar Sang Cheol menggunakan sebuah batu dan ternyata sipir ini adalah teman dari Sang Cheol yang mencoba melerai mereka. Karena kekerasan itu, akhirnya Yeonchul masuk lagi ke penjara remaja sebagai tahanan. Tapi aura Yeonchul di sini sudah berbeda, apalagi di saat dia bertemu kembali dengan Minguk yang memprovokasinya. Yeonchul malahan menyuruhnya diam karena mulut Minguk ini bau samsu. Karena hal itu, Minguk langsung mengajar Yeonchul secara membabi buta. Tetapi Yeonchul sudah memiliki tekad untuk berubah, yang mana dia melakukan serangan fatal kepada Minguk yang membuatnya sangatlah kesakitan. Yeonchul pun bertanya kepada tahanan lain, siapa lagi yang matanya ingin dicongkel. Ini semua dilakukan oleh Yeonchul untuk menunjukkan kalau dia sudahlah berubah demi mencapai tujuannya. Dia menunjukkan kekuatan agar bisa berkuasa sehingga Yeonchul bisa merebut kendali yang disebut dengan ketakutan orang lain. Jadi cara seperti itu yang dilakukan oleh Yeonchul berulang-ulang sampai muntah dan diulang kembali. Beberapa bulan kemudian, Yeonchul akhirnya dibebaskan setelah melewati masa hukuman. Dan yang berbeda sekarang, dia disambut oleh anak buahnya sesuai dengan apa yang dia impikan selama ini. Yeonchul juga sudah mengumpulkan beberapa uang, yang mana dia hanya mengatakan kalimat klise jikalau dia akan hidup enak. Setelah bebas dari penjara, Yeonchul yang membutuhkan uang mulai melakukan tindakan kriminal. Lalu korban pertamanya ini adalah ayahnya sendiri yang toko perhiasannya dirampas oleh anaknya sendiri. Lee Yeonchul yang sudah terbutakan akan uang tidak berhenti sampai di situ saja, karena dia melakukan pencurian di rumah seorang bersama anak buahnya. Yeonchul ini malah membanggakan dirinya di depan teman-teman kalau dia menerima 30 juta won setelah mencuri emas di toko ayahnya sendiri. Dan di saat mereka tengah sibuk mencari-cari barang berharga, tiba-tiba muncul seorang ibu tua yang terkejut mendapati rumahnya dibobol, serta teman-teman Yeonchul yang juga terkejut aksi mereka diketahui. Berbeda dengan Yeonchul yang sudah tidak bisa lagi disebut manusia, akhirnya melakukan tindakan keji. Lalu di malam harinya, si sipir yang di usia muda baru saja pulang ke rumah dan syok melihat ibunya yang sudah terbujur kaku dihabisi oleh si binatang itu. Itulah mengapa misi kali ini bukanlah hanya sekedar balas dendam, karena berhadapan langsung dengan binatang jadi melakukan pemburuan dengan para korban. Setelah keluar dari penjara remaja, Lee Yeonchul benar-benar menjadi seorang bajingan yang lebih dari pembuli, yang melakukan hal-hal berbahaya seperti memainkan hukum dan terus melewati batas. Kemudian Yeonchul kembali melakukan aksi kriminalnya dengan menyuruh seorang wanita di bawah umur untuk bekerja sama dalam menipu om-om hidung belang. Tapi bocah perempuan itu harus bisa menutupi bahwa dirinya adalah anak di bawah umur dan dia menyanggupi syarat tersebut karena dia sudah belajar cara berdandan dari kakaknya, sehingga semuanya akan berjalan sesuai rencana. Tibalah om-om hidung belang ini sujud di depan Yeonchul dan kawan-kawan karena Yeonchul mengancam si om yang bermain-main dengan anak di bawah umur dan melakukan pemerasan, meminta semua uang tunai di dalam dompet si om, yang jika tidak Yeonchul akan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Akhirnya dengan cara seperti itu Yeonchul mendapatkan banyak uang haram. Setelah si om lari dan mendapatkan uangnya, si perempuan ini pun sangat senang dan meminta bagiannya. Tapi dia malah syok ketika melihat tampang Yeonchul dan kawan-kawan yang berubah jadi cabul. Wanita itu pun jadi tambah ketakutan di saat Yeonchul ikut menutup pintu kamar hotel.
yang akhirnya kita tahu sendiri bagaimana selanjutnya. Setelah melakukan tindakan keji, Yeonchul melemparkan segepok uang kepada bawahannya dan dia terlihat memiliki sangat banyak uang. Bawahannya mengingatkan kalau Yeonchul harus berhati-hati karena dia takut mereka bisa dilacak jikalau tidak menggunakan uang tunai. Tetapi Yeonchul tidak merasa terancam, melainkan dia memikirkan sebuah rencana agar bisa mencuci uangnya di situs judi slot. Dan orang yang membantu Kwon Se-hun yang di saat itu juga sedang di masa sulit karena menjadi pelaku pembunuhan ayah Yeon-sung adalah Yeonchul sendiri yang berniat mencuci uangnya di situsnya Se-hun. Selanjutnya, di saat Yeon-sung berkumpul dengan timnya, dia berterima kasih kepada mereka semua yang telah membantu sampai sejauh ini dan akan menunjukkan neraka kepada Lee Yeon-chul. Saat itu, kakak Dajeong yang bernama Dahui masih merasa dendam dengan apa yang dilakukan Yeon-chul kepada adiknya. Tetapi Yeon-sung menyebut kalau semua orang merasakan hal yang sama. Lalu Kyungmin yang tengah melacak lokasi Yeon-chul lewat CCTV mendapati bocah itu sedang berada di rumah sakit dan terus mengikuti jejak Yeon-chul dari laptopnya. Kemudian pergerakan selanjutnya dari Yeon-sung dimulai dengan menghubungi pihak ketiga yang akan membawa Yeon-chul ke lokasi tujuan. Sedangkan Yeon-chul yang nampak kebingungan mendapati sebuah taksi yang berjalan ke arahnya. Dia langsung menaiki taksi tersebut dan meminta supir membawanya ke stasiun Seoul karena saat turun nanti dia harus segera mengambil uang tunai. Tapi tiba-tiba supir menggerutu kepada Yeonchul karena maps di layar mobilnya error, jadi dia tidak bisa memilih tempatnya. Lain halnya dengan Joanna yang berkata dia khawatir soal membawa Yeonchul ke tempat tujuan yang sepertinya berbahaya. Tetapi Yeon-sung menyuruhnya tidak usah khawatir karena pihak ketiga inilah yang membantu Yeon-sung melakukan balas dendam pertama yang pada saat di pengadilan berperan sebagai asisten dari Yeon-sung. Orang ketiga ini adalah si kakek yang juga menjadi supir taksi dalam misi kali ini. Dan dia berperan besar untuk Yeon-sung sehingga mengetahui lokasi penjara remaja Sang Cheol waktu itu. Ada sebuah fakta juga terkait si kakek yang mana kakek ini merupakan ayah dari sipir yang membantu Yeon-sung yang memiliki dendam sama kepada Yeonchul karena istrinya terluka setelah Yeonchul menyerangnya. Oleh karena itu, Yeon-sung sangat mempercayai si kakek yang tidak akan gagal dengan segala caranya. Berlanjut kepada Yeonchul yang mana si kakek pura-pura bingung mengenai maps pada mobilnya yang tidak bisa memiliki tujuan. Di perjalanan itu si kakek mengatakan kalau tujuan Yeonchul bukanlah stasiun Seoul, melainkan tempat lain yang membuat Yeonchul malah kebingungan. Si kakek juga menyuruh Yeonchul melihat foto yang tergantung di kaca mobil yang mungkin saja Yeonchul pernah melihat dan juga mengingatnya. Foto keluarga tersebut merupakan saksi bisu kekejaman Yeonchul yang tanpa empati menghajar si nenek dan menyuruh teman-temannya menemukan uang keluarga tersebut dan berkata kalau si nenek ini nanti hanya akan koma. Tetapi sejak hari itu si kakeklah yang merawat istrinya saat koma sampai meninggal tahun lalu. Bahkan putranya memutuskan berhenti sekolah dan menjadi sipir penjara yang seketika membuat Yeonchul syok dengan fakta yang didengarnya. Tak diduga si kakek sengaja menabrakkan taksinya ke ujung pembatas jalan yang di bawahnya adalah jurang. Sambil tersenyum si kakek berkata dia terus menunggu hari ini tiba yang mana tugasnya membuat Yeonchul pingsan dan kembali ke penjara. Bahkan jika harus mati, si kakek ini akan membawa Yeonchul ke neraka. Sedikit kilas balik masa lalu, di saat hakim menjatuhkan hukuman kepada Yeon-sung waktu pembalasan Sang Cheol. Yeon-sung berterima kasih kepada bantuan si kakek sehingga Yeon-sung dapat mencapai hasil yang dia inginkan di persidangan. Yeon-sung juga sempat menanyakan kesanggupan si kakek karena misi terakhir adalah situasi yang bisa berbahaya untuk si kakek ini. Namun tekad si kakek sudah bulat setelah melakukan pembicaraan dengan putranya sendiri. Apalagi umur si kakek ini sudah tidak panjang lagi. Sekarang dengan kematian yang seperti ini, barulah si kakek siap untuk menunjukkan wajahnya di depan istri di akhirat nanti. Setelah misi si kakek berhasil, kini giliran Chang-so yang memulai pergerakannya. Yang mana dia membuka pintu mobil taksi untuk mencari dan membawa Yeonchul. Akhirnya ketangkap kau bajingan serangga terakhir dan aku akan menunjukkan neraka yang sesungguhnya, ucap Chang-so sambil menyeret tubuhnya Yeonchul. Setelah menyeret tubuh Yeonchul, sekarang Chang-so sudah tiba di pabrik bekas terbengkalai sesuai arahan dari Yeon-sung sendiri. Chang-so masih mengira Yeonchul belum sadar dari pingsannya, tetapi Yeonchul sudah terbangun dengan menggenggam sebuah pecahan kaca. Benda itulah yang digunakan Yeonchul untuk menyerang Chang-so sehingga berhasil lepas darinya.
Sedari awal, sebelum taksi mendarat di jurang, Yeonchul sudah mempersiapkan dengan memegang sebuah pecahan kaca yang dia pikir akan berguna nantinya. Sambil menyerang Chang-so, Yeonchul terus menanyakan identitas serta mengapa Chang-so melakukan ini kepadanya. Chang-so tetap memilih diam dan merasakan kalau pertarungan ini tidaklah mudah. Setelah melemparkan pecahan kaca tersebut untuk menghilangkan fokus lawannya, Yeonchul langsung menjatuhkan tubuh Chang-so ke tanah dan kembali menanyakan apakah Chang-so memiliki dendam terhadap dirinya. Di keadaan genting itu, Chang-so terpaksa menahan tusukan pecahan kaca yang akhirnya melukai telapak tangannya, membuat Yeonchul merasa sedikit kagum. Jika saja Chang-so lengah, maka tusukan itu sudah membuat Chang-so meninggal. Dengan terbata-bata, Chang-so berkata dia tidak memiliki dendam apapun kepada Yeonchul, melainkan dia adalah seorang loyalis karena ada orang yang lebih menginginkan Yeonchul, yaitu orang yang lebih kuat serta menyeramkan. Setelah mendengar ancaman itu, Yeonchul tidak takut sedikit pun dan menggores wajah Chang-so di segala sisi. Yeonchul merasa ini semua seperti lelucon. Memangnya hal buruk apa yang telah ia perbuat kepada rekan-rekan Yeonsung sampai jadi seperti ini? Secara tak terduga, Mbak MUA ini bergerak secepat kilat untuk menghantamkan tinjunya kepada Yeonchul sampai mental. Sembari menyerang Yeonchul, si Mbak MUA ini mengingatkan nama Kim So-yoon yang membuat Yeonchul penasaran siapa orang itu. Nah, So-yoon itu adalah adik dari si Mbak MUA yang meninggal sampai membuat si Mbak ini kehilangan arah hidupnya. Jadi kita flashback lagi ke masa lalu. Di saat itu Mbak MUA terus menghubungi kepolisian yang nampak kesulitan untuk menangkap Yeonchul hanya dengan menggunakan deskripsi gambar. Apalagi Yeonchul hanya menggunakan uang tunai sehingga tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Sedangkan dari adiknya So-yoon merasa sangatlah depresi setelah kejadian yang menimpanya atas perbuatan dari Yeonchul waktu itu. Polisi juga mengungkapkan kepada si Mbak kalau adiknya bukanlah satu-satunya korban, apalagi So-yoon dari awal adalah bagian dari komplotannya Yeonchul. Sampai satu ketika, si Mbak yang ingin melihat adiknya ke kamar mandi mendapati sudah banyak bercak merah yang membuatnya sangatlah syok. Yang ternyata adiknya memilih untuk mengakhiri hidup setelah mengalami depresi yang cukup berat. Jadi si Mbak MUA tidak pernah sedikit pun melupakan hari itu terangnya kepada Yeonchul. Tetapi Yeonchul yang baru teringat malah menyebut So-yoon orang bodoh dan kembali bertanya mengapa semua itu jadi kesalahannya. Di sini si Mbak MUA merasakan sakit setelah terkena pukulan Yeonchul yang masih sekuat ini setelah jatuh ke jurang. Lalu Yeonchul berhasil menangkap lengan si Mbak yang mencoba memukulnya dan malah berkata kalau ini semua adalah salah si Mbak karena adiknya bekerja agar bisa memberikan uang untuk si Mbak operasi transgender. Bukan hanya Chang-so dan si Mbak saja, melainkan Dahui juga ikut menyerang Yeonchul yang tubuhnya jadi kaku setelah tertembak pistol listrik. Setelah itu Dahui mendatangi si Mbak yang kewalahan serta Chang-so yang nampak terluka parah. Di saat ingin menyerang Yeonchul kembali, Dahui sangat terkejut mendapati Yeonchul yang sudah kabur melepas kabel listrik dengan tangannya sendiri. Lalu terlihat Yeonchul yang berlari kencang setelah melawan dua orang bahkan pistol laser. Jadi dia berniat untuk keluar dari hutan ini terlebih dahulu. Tetapi setelah berlari, dia mendapati sebuah pagar besi yang sangat-sangatlah tinggi. Barulah teka-teki di kepala Yeonchul terjawab, alasan mengapa taksi tiba-tiba muncul di sebuah gang, alasan kenapa taksi menabrak pembatas jalan, dan alasan kenapa dia diseret oleh Chang-so yang seperti keberadaannya telah ditunggu. Sambil memandangi pagar itu, Yeonchul tersadar kalau dia telah dijebak untuk dihabisi secara perlahan-lahan. Sedangkan Yeonsung yang meratapi dari lantai atas pabrik berkata kalau apapun yang dilakukan Yeonchul tidak akan berpengaruh karena sudah dijebak yang akhirnya Yeonchul diburu dengan sengsara. Dengan begitu, Yeonsung akan mengakhiri perburuan panjang ini bersama dengan korban-korban dari kebiadaban Yeonchul.